Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu jelang persalinan. Apa saja itu? Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kenalin, aku Ani Kristi. Aku adalah seorang bidan, edukator, prenatal yoga teacher, baby wearing consultant, dan konselor menyusui. Nah, buat kamu yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau aku bahas seputar kesehatan ibu dan anak. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan ibu-ibu yang mau melahirkan adalah, gimana sih rasanya kontraksi dan kapan aku boleh mengejar? Nah, rasa kontraksi sendiri sebenarnya itu sangat subjektif, tetapi dari beberapa survei yang aku lakukan, kebanyakan itu bilang kalau rasanya itu seperti nyeri dysmenorrhea atau nyeri haid, tetapi memang lebih, jadi tingkatannya tuh lebih kayak 2 kali lipat dari dysmenorrhea atau 3 kali lipat dari dysmenorrhea. Dan kalau nyeri haid itu biasanya hanya di perut bagian depan aja atau perut bagian bawah. Untuk kontraksi biasanya nyerinya itu menjalar sampai ke pinggang dan punggung. Kemudian biasanya nyeri kontraksi itu juga kadang-kadang diiringi dengan perasaan ingin mengejan, jadi kayak mules-mules seperti ketika kita mau buang air besar. Dan biasanya nyeri kontraksi ini ketika kita pakai untuk beristirahat, untuk makan, atau bahkan ke toilet itu biasanya tidak hilang. Nyeri kontraksi ini juga biasanya diiringi dengan kondisi perut yang seperti meregang gitu ya. Jadi kulit perut itu ketika dipegang itu dia nampak tegang dan keras. Nah, itu adalah kontraksi. Memang ini sangat subjektif, tapi dari hasil survei dan aku sendiri juga pernah mengalami, rasanya ya mirip-mirip seperti itu. Kemudian kapan sih boleh mengejan? Jadi ketika kita mau melahirkan, mengejan itu dilakukan ketika satu, pembukaannya sudah lengkap atau pembukaan 10. Biasanya ini diketahui dari pemeriksaan dalam atau vaginal toucher atau VT yang dilakukan oleh bidan atau dokter. Beliau akan memberitahu ke kita, Bu, ini udah pembukaan lengkap, pembukaannya udah 10, jadi sudah boleh mengejan. Jadi tenang aja, kita nanti akan dikasih tahu. Kemudian kalau pembukaannya sudah lengkap, kita mengejan saat adanya kontraksi. Mungkin sekarang masih bingung ya, kontraksi itu rasanya seperti apa, nanti bakalan tahu atau enggak. Tapi tenang aja, karena pembukaan 1-10 itu biasanya memakan waktu yang enggak sebentar gitu ya. Jadi pasti kalian nanti juga lama-lama akan terbiasa dan hafal ini tuh lagi kontraksi atau enggak ketika tiba persalinan. Jadi diingat, mengejannya itu kalau pembukaannya sudah lengkap dan saat terjadi kontraksi. Karena kalau nggak kontraksi kalian mengejan itu kurang efektif dan justru hanya akan membuat kalian capek. Pertanyaan kedua, boleh nggak sih persalinan itu ditemenin? Jawabannya boleh, asalkan nggak ditemenin satu RT ya. Jadi silahkan pilih 1 atau 2 orang pendamping persalinan yang kira-kira ibu merasa nyaman. Karena ketika melahirkan itu tentu aja kita akan sering dibuka celana atau roknya, dilakukan pemeriksaan dalam. Mungkin kita juga tidak dalam kondisi paripurna, berdandan shining splendid ya. Jadi kita mungkin rambutnya hubul-hubulan, dalam kondisi kurang tidur. Mungkin juga ketika kita sedang merasakan gelombang cinta, kita akan menangis, kita akan berteriak. Nah, kira-kira siapakah orang-orang yang ibu merasa nyaman kalau misalnya ibu mengalami hal tersebut gitu? Karena jangan sampai ketika kita melahirkan kita masih ada pressure kayak jaim di depan pendamping persalinan gitu. Jadi kalau misalnya suaminya bisa dampingin, ya tentu aja suami ya, karena kan kita di depan suami bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Atau kalau misalnya suaminya ternyata tidak, lagi tugas di luar gitu, mungkin bisa pilih keluarga atau sahabat yang benar-benar dekat, jadi kita nyaman. Karena kuncinya adalah pendamping persalinan ya adalah orang yang dimana kita bisa merasa nyaman ketika dia ada di samping kita. Pertanyaan yang ketiga, gimana kalau seandainya ketika persalinan itu buang air besar atau buang air kecil? Tidak apa-apa, tidak perlu malu, itu adalah hal yang wajar dan dialami oleh sebagian banyak ibu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pas persalinan pengen BAB terus misalnya nggak bisa turun dari bednya gitu ya karena udah sangat kontraksi, BAB di situ nggak apa-apa, bilang aja nanti sama bidan atau perawatnya yang menunggu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah untuk BAB atau buang air kecil ketika persalinan. Itu adalah suatu hal yang wajar, normal, tidak memalukan, yaitu memang tugas kita ya untuk membersihkan dan membantu ibu ketika buang air besar atau buang air kecil di bed. Dan tenang aja, karena banyak ibu yang melakukan hal itu, jadi kita nggak akan ingat-ingat gitu loh. Jadi nggak akan ngecing, oh itu ibu A itu yang kemarin pas persalinan BAB, nggak akan kayak gitu. Karena kita tuh setelah itu udah lupa lagi gitu, cuman ingat oh iya ini ibu yang saya tolong gitu, tapi nggak akan mengingat-ingat sampai detail oh dulu yang aku tolong terus BAB tuh gitu, nggak sampai seperti itu.
Pertanyaan yang selanjutnya, kapan boleh nyusuin bayi? Nah, kalau misalnya ibu dan bayi dalam kondisi yang baik, biasanya setelah bayi lahir, setelah pemotongan tali pusat, itu bayi akan diletakkan di dada ibu untuk inisiasi menyusu dini. Pada fase ini, kalau misalnya bayinya bisa langsung nyusu, bagus banget, nggak apa-apa. Tapi kalaupun enggak ya it's okay, karena yang penting adalah skin to skinnya. Nah, kalau misalnya ibu dan bayi juga dalam kondisi baik, maka biasanya setelah bayinya dibersihkan, diukur antropometri, ibu juga sudah selesai kala 4-nya, maka biasanya rawat gabung ibu dan bayi jadi satu. Nah, pada masa inilah ibu bisa menyusui bayi. Jadi memang pada prinsipnya ibu menyusui bayi itu ya kalau bisa itu sedini mungkin gitu, seawal mungkin, gak usah ditunggu nanti-nanti. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah pasti perineum akan digunting? Jawabannya enggak selalu. Jadi episiotomi atau pengguntingan perineum itu bukanlah suatu tindakan yang wajib dan pasti dilakukan di semua persalinan, itu enggak ya. Jadi episiotomi ini ada indikasinya, misalnya persalinannya macet, janinnya terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi tidak semua ibu itu dilakukan episiotomi, jadi tenang aja gitu. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, persalinan itu berapa lama sih ngejennya, sampai kapan harus mengejen? Nah, biasanya memang waktu mengejen setiap orang itu berbeda-beda ya, karena kadang-kadang ada yang bayinya memang sangat mudah untuk turun, ada yang mungkin karena posisinya jadi persalinannya itu agak lama, tetapi memang batasnya itu 2 jam. Jadi kalau 2 jam ibu mengejen ternyata janinnya itu tidak keluar, maka biasanya akan dilakukan tindakan, misalnya persalinannya dibantu dengan menggunakan vakum atau menggunakan forceps seperti itu. Jadi memang beda-beda waktu yang dibutuhkan untuk mengejar. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan ibu-ibu ketika mau melahirkan. Apakah kamu ada pertanyaan lain? Boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku akan berusaha jawab, entah itu jawab di komentar atau jawab di video. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan janinnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.